datang di channel YouTube Keluarga Re. Apa kabar semuanya teman-teman di luar sana dan para moms di luar sana? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Tetap selalu jaga kesehatan selalu ya, dan jaga kebersihan selalu. Lanjutkan tentang video aku sebelumnya tentang BPJS lagi, kartu BPJS lagi untuk ibu hamil. Jadi sebelumnya aku udah bahas tentang 4 hal pelayanan yang ibu hamil bisa dapatkan dan ditanggung oleh BPJS dan kita bisa dapat secara gratis. Nah, kali ini aku akan membahas tentang operasi sesar moms. Jadi bagaimana operasi sesar kita bisa ditanggung oleh BPJS dan bisa dapat secara gratis. Semoga video ini bermanfaat dan tetap stay tune ya. Oke moms, kali ini aku akan bagi 2 kategori, yaitu kategori pertama dilakukan atas indikasi medis, terus kategori yang kedua langsung ke IGD dalam keadaan darurat. Nah, sebelum aku bahas kedua kategori ini, aku cuma mau kasih tahu kalau kita misalnya mau operasi sesar, yang pastinya kartu BPJS kita aktif ya moms, jangan sampai kartu BPJS kita ada tunggakan. Kalau misalnya ada tunggakan, alangkah baiknya moms udah ngecek dari awal kehamilan, langsung sekarang kan via online bisa searching nanti. Kalau misalnya ada link untuk cek status, aku bakalan taruh di description ya di bawah. Oke moms, langsung aja di kategori pertama dilakukan atas indikasi medis. Nah, operasi sesar dilakukan atas indikasi medis ini maksudnya operasi sesar yang direkomendasikan oleh dokter atau bidan dari fasilitas kesehatan tingkat 1 kita atau Vaskes tingkat 1 kita ya moms. Jadi ini operasi sesar yang memang harus sesuai dengan rekomendasi dokter atau bidan Vaskes tingkat 1 kita, nggak boleh di luar Vaskes tingkat 1 kita. Dan biasanya kalau operasi sesar ini dilakukan karena misalnya dokter atau si bidan merasa keadaan kita dalam keadaan tidak baik-baik dan mungkin bayi dalam perut kita juga dalam keadaan tidak baik-baik. Jadi operasi sesar bisa dilakukan dan ditanggung oleh BPJS. Dan ciri-ciri biasanya bisa direkomendasikan operasi sesar misalnya tekanan darah kita tuh tinggi, terus misalnya keadaan posisi bayi juga sungsang, terus misalnya plasentanya kondisinya di bawah dan hal-hal yang lainnya yang menurut dokter atau bidan itu dalam kondisi kita tidak baik-baik aja. Yang kedua, langsung ke IGD dalam keadaan darurat. Nah, langsung ke IGD dalam keadaan darurat ini maksudnya kalau misalnya moms di luar sana sudah memplanningkan misalnya pengen lahiran normal aja ya moms. Jadi pas hari H anaknya udah mau keluar tapi tiba-tiba ada keadaan darurat atau keadaan yang berbahaya bagi kita maupun anak kita. Jadi kita bisa langsung ke rumah sakit tanpa surat rujukan dari Vaskes lagi, kita langsung ke rumah sakit, yaitu rumah sakit umum ya moms. Jadi di Vaskes tingkat 1 itu kan biasanya tempat pertama, biasa puskesmas atau klinik atau dokter atau bidan yang kita tuju pertama kali. Tapi kalau untuk keadaan darurat ini kita bisa langsung ke Vaskes tingkat 2 kita, yaitu rumah sakit umum. Misalnya ada rumah sakit yang di dekat rumah, dan pastikan rumah sakit tersebut bekerja sama dengan pihak BPJS ya moms. Kayak aku kemarin ke rumah sakit ibu dan anak, memang bukan rumah sakit umum tapi rumah sakit tersebut bekerja sama dengan pihak BPJS. Jadi ciri-ciri pasien yang bisa operasi sesar dalam keadaan darurat ini moms, dalam keadaan kita itu dalam tidak baik-baik aja pas sudah hari H ya moms. Jadi misalnya kita udah kontraksi nih, tiba-tiba kita pecah ketuban dan air ketubannya itu banyak. Jadi memang harus cepat-cepat untuk operasi sesar dan ini pasti dipertanggungjawabkan oleh pihak BPJS. Jadi kita bisa melakukan operasi sesar. Jadi kita bisa operasi sesar dan ditanggung oleh pihak BPJS moms. Kalau misalnya dalam keadaan darurat seperti itu ya. Tapi aku berdoa kalau memang semua di luar sana yang pengen lahiran normal, ya biarlah semuanya baik-baik aja, jadi kita bisa lahiran normal.
Jadi Mams, setelah dua kategori ini, Mams juga perlu perhatikan hal-hal ini ya. Seperti kalau misalnya operasi sesar yang dilakukan atas indikasi medis ini, kita perlu surat rujukan ya dari Vaskes tingkat 1 kita. Jadi itu surat rujukan yang kita pasti bawa ke misalnya ke rumah sakit, atau misalnya Vaskes tingkat 1 kita ini punya fasilitas operasi ya untuk persalinan operasi sesar. Jadi enak aja kayak gitu. Kalau misalnya kita harus ke rumah sakit, kita harus punya surat rujukan dari Vaskes tingkat 1 kita, entah itu dokter atau bidan. Dan Mams perlu tahu kalau untuk operasi sesar yang ditanggung oleh pihak BPJS ini, kalau tanpa rekomendasi dokter dan tanpa keadaan darurat apapun, itu pure nggak bisa kita dapatkan secara gratis, Mams. Jadi Mams, BPJS itu punya ketentuan sendiri. Kalau misalnya memang Mams pengen operasi sesar dan operasi sesar hanya karena rasa takut atau apa, ya pasti itu kita harus bayar sendiri. Dan biasanya operasi sesar itu paling murah ya 15 jutaan. Terus Mams, ini aku punya catatan tentang beberapa kondisi medis yang dapat menjadi alasan operasi sesar dilakukan. Yaitu yang pertama, kelahiran alami yang tertunda dari usia normal janin. Nah kayak aku nih, aku mau berbagi sedikit. Waktu aku hamil anak yang pertama ini, HPL-nya itu kan 1 Oktober, tapi pas udah 1 Oktober dia juga belum lahir. Terus sampai tanggal 2 juga belum lahir. Akhirnya tanggal 2 kita ke dokter. Nah pas ke dokter kandungan, dan kebetulan aku memang bukan ke dokter Vaskes tingkat 1 aku punya dokter kandungan di luar Vaskes tingkat 1 aku. Jadi dokternya memberikan waktu kayak 1 minggu gitu. Jadi sampai tanggal 8 Oktober kalau misalnya anak aku juga belum keluar-keluar, dia menyarankan untuk langsung ke rumah sakit. Nah rumah sakit ini adalah rumah sakit Vaskes tingkat 2-nya aku, misalnya rumah sakit umum. Jadi dia langsung saranin ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan. Tapi puji Tuhannya anak aku pas tanggal 6 akhirnya bisa keluar, dan jadi aku bisa lahiran normal, dan pas itu aku bisa lahiran normal ditanggung oleh BPJS. Yang kedua, posisi janin yang tidak seharusnya. Nah, yang tidak seharusnya ini misalnya kayak sungsang ya, Mams. Jadi posisinya kepalanya di samping, bukan di bawah. Terus janin kekurangan oksigen. Untuk janin kekurangan oksigen ini kita bisa tahu dengan melakukan USG ya, Mams. Jadi aku menyarankan buat Mams di luar sana jangan terlalu mengandalkan Vaskes juga, karena Vaskes kan ini kalau untuk USG agak ribet. Bukan ribet sih, ada ketentuannya sendiri. Jadi aku saranin kalau misalnya memang mau ke Vaskes juga, setidaknya ada sering-sering juga. Jadi di ganti-gantian gitu, misalnya ke minggu pertama ke Vaskes tingkat 1, nanti selanjutnya ke dokter kandungan yang lain yang lebih bagus, seperti itu. Jadi kita bisa USG dan kita bisa tahu kondisi bayi kita. Terus cacat lahir pada janin. Misalnya cacat lahir pada janin ini misalnya ada kondisi bayi yang mungkin organ tubuhnya kurang atau apa. Jadi kita bisa melakukan tindakan operasi sesar. Terus pernah melahirkan dengan operasi sesar sebelumnya. Ini pasti otomatis disarankan untuk operasi sesar ya, Mams, karena apalagi kalau misalnya jangka waktu anak, misalnya anak pertama dan anak kedua itu dekat-dekat gitu, jadi pasti dokter atau bidan menyarankan operasi sesar. Selanjutnya kondisi penyakit kronis pada ibu. Nah penyakit kronis pada ibu misalnya si ibu Mams atau ibu-ibu di luar sana ini punya tekanan darah tinggi, tadi aku pas tahu, terus misalnya penyakit jantung. Jadi pasti pas kita periksa kesehatan kita, pasti kita ditanya-tanya oleh tim medisnya. Nah kalau misalnya kita dalam kondisi ada penyakit kronis, pasti disarankan untuk operasi sesar. Terus prolaps tali pusat atau tali pusar bayi yang keluar lebih dulu daripada bayi. Nah ini biasanya
posisi tali pusarnya itu tiba-tiba ada di bawah kepala gitu kan. Kalau pas di USG dikasih lihat tiba-tiba tali pusarnya ada di bawah, atau tali pusar juga bisa melingkar di leher. Jadi biasanya itu pasti dilakukan tindakan operasi sesar. Terus masalah pada plasenta. Nah, plasenta itu biasanya kan di atas, misalnya di atas pantat si anak, dan bisa juga plasenta itu tiba-tiba turun ke bawah. Nah, itu agak danger kan, agak berbahaya. Jadi pasti dilakukan tindakan operasi sesar. Dan yang terakhir ada kehamilan kembar. Nah, mungkin beberapa ibu pas punya anak kembar mungkin bisa juga lahiran normal, tapi ada juga ibu-ibu yang mungkin kalau kayak ada beberapa kasus misalnya ibunya ternyata kecil badannya, tiba-tiba punya anak kembar, pasti kan dilihat juga kondisi ibunya. Kalau misalnya kondisi ibunya tidak baik-baik aja, pasti dokter atau bidan menyarankan operasi sesar demi kebaikan si ibu dan si anak. Oke moms, dari semua yang aku bahas tadi, menurut aku kalau misalnya kondisi kita dalam baik-baik aja dan janin kita dalam baik-baik aja, mending untuk tetap lahiran normal. Karena biasanya aku dengar dari teman-teman, operasi sesar itu agak memakan waktu yang lebih lama untuk penyembuhannya, sedangkan untuk lahirannya normal lebih cepat. Tapi menurut aku dua-duanya sama ya moms, mau operasi normal atau sesar itu sama-samanya perjuangan seorang ibu gitu. Dan lebih baik teman-teman semua tetap berkonsultasi dengan dokter atau bidan teman-teman semua, entah di Vaskes tingkat 1 atau di luar Vaskes tingkat 1. Dan aku saranin buat moms semuanya untuk tetap USG ya, rajin-rajin USG, jadi kita bisa mengetahui kondisi bayi kita. Oke moms, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kartu BPJS Moms bisa dipakai secara maksimal ya moms. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya bisa komen di bawah. Kalau misalnya aku tahu aku akan jawab, dan kalau misalnya aku nggak tahu aku bakalan searching juga dan cari-cari tahu agar bisa membahas. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Dadah.